senyawa organik dan bahan farmasi sintesis ya. Bahan farmasi sintesis ya umumnya itu dikenal dengan obat-obat seperti obat diuretik, obat anti diabetes dan lain sebagainya yang banyak disintesis ya. Terutama obat-obat saat ini kebanyakan disintesis dibandingkan ambil langsung dari natural product atau sumber bahan alam. Terus, ada yang punya pendapat organik sintesis itu apa ya? Sudah belajar kan ya kemarin sama Pak Agung. Apa itu organik sintesis? Ada yang tahu atau punya pendapat apa sih organik sintesis atau sintesis organik? Molekul organik yang melalui proses kimia, Pak. Proses kimia ya bisa dikatakan seperti itu ya. Sintesis organik ya, sintesis ini kita membangun sesuatu ya. Ada istilahnya yaitu the art of building up organic compounds from smaller entities. Jadi kita membangun suatu komponen organik atau senyawa organik dari molekul-molekul atau gugus-gugus yang lebih kecil untuk membentuknya. Seperti bermain Lego lah ya, seperti bermain Lego, tapi ini bukan Lego yang dipasang, tetapi struktur beberapa gugus-gugus tertentu. Oke, jadi kita langsung masuk aja di sintesis senyawa organik. Ini baru secara umum dan ruangan lingkup terkait sintesis senyawa organik. Jadi senyawa organik atau organic compounds itu bisa disintesis dari unit-unit kecil yang memiliki gugus fungsi ya. Kalian pasti udah pernah belajar ya gugus fungsi mulai dari SMA ya. SMA mungkin SMP sekarang udah belajar kimia ya. Pokoknya ketika kalian belajar kimia itu biasanya diawali dengan tata nama dan lain sebagainya dan berakhir dengan gugus-gugus fungsi. Kemudian gugus fungsi ini adalah bagian yang memberikan struktur tersebut atau gugus fungsi ini adalah suatu bagian dari struktur yang akan memberikan struktur target kita dapat kita tambahkan strukturnya, kita perpanjang dengan memanfaatkan gugus fungsi itu atau menambah komponen pada given molekul ini adalah molekul target. Gugus tersebut, gugus fungsi ini umumnya bersifat reaktif ya dibandingkan dengan ikatan-ikatan karbon-karbon ataupun karbon hidrogen CC atau CH itu umumnya lebih non-reaktif dibandingkan gugus-gugus fungsi. Gugus fungsi itu seperti gugus alkohol, aldehid, keton, dan masih banyak lagi ya. Hanya salah satu contoh dari gugus fungsi. Ini ada COOH yaitu karboksilat ya. Karboksilat nanti dia berubah direaksikan dengan SOCO2 superklorida kemudian berubah menjadi ini direaksikan lagi dengan etilamida dan berubah lagi menjadi ini. Dan tidak hanya seperti itu ya. Jadi untuk membuat suatu molekul target seperti natural product ya kita dapat menempatkan gugus fungsi pada molekul yang kita inginkan pada tempat yang tepat ya. Tapi bagaimana caranya kita untuk menempatkan gugus fungsi pada lokasi yang kita inginkan itu adalah tantangannya untuk sintesis senyawa organik. Berbeda dengan kalau kita isolasi senyawa organik dari bahan alam. Ya. Masing-masing punya kesulitan, tapi mana yang lebih mudah dan mana yang lebih ekonomis itu akan jadi pertimbangan ke depannya. Kenapa kita melakukan sintesis dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong, ada yang tahu kenapa sih kita melakukan sintesis? Kenapa kita nggak ngambil aja dari natural product? Kan di senyawa-senyawa organik di bahan alam atau di natural product itu kan berlimpah ya, bahkan sangat beragam. Kenapa kita nggak ambil aja dari natural produknya, tapi kenapa ilmuwan itu kepikiran untuk mensintesis senyawa tersebut atau bahkan mungkin memodifikasinya? Ada yang punya pendapat? Izin menjawab Pak. Ya silakan Muhammad saja. Kalau menurut saya sih supaya kita tahu proses dari reaksi kimia tersebut kan kayak pembentukan senyawa kompleks menjadi sederhana atau senyawa sederhana menjadi kompleks. Jadi kita tahu proses reaksi kimianya apa yang terjadi kayak misalnya kayak perpindahan elektronnya begitu Pak. Kira-kira mekanisme apa tahapan-tahapan reaksinya gitu ya. Ada lagi pendapat lain selain pendapat itu? Ada saya Pak. Ya silahkan Muhammad Adil. Supaya ini Pak
biar dia jadi obat jadi lebih kuat gitu pada bahan alam yang aslinya, lebih efektif Lebih gitu aktif ya. ya. Istilahnya gini lah ya, yang di natural product itu mungkin kurang aktif ketika kita modifikasi secara sintetis. Dia membeli aktivitasnya lebih ya. Ada lagi selain alasan itu, cukup banyak alasan untuk kenapa kita melakukan sintesis. Izin menjawab, Pak. Iya, silahkan, Ainun. Kalau menurut saya, meskipun berlimpah di alam, tapi kalau misalnya diambil terus-terusan juga kan bisa menyebabkan kepunahan. Misalnya diambil dari tanaman, kalau misalnya diambil terus, bisa-bisa tanamannya punah gitu, Pak. Jadi Ya, disintesis. ya. Untuk kasus-kasus tertentu, memang perlu disintesis ya. Seperti yang pernah kita pelajari di PNBF dulu ya, kayak taksol dari Taxus blevia, itu kan kita nggak bisa isolasi terus-menerus karena dia slow growing, akhirnya mereka melakukan semi-sintesis atau partial sintesis menggunakan Pacific view ya, pakai bakata. Ada lagi yang lain selain itu? Apakah masih ada pendapat lain? Kenapa kita melakukan sintesis itu? Jawab, Pak. Ya, silahkan. Dengan melakukan sintesis ini kan kita bisa kayak menemukan zat-zat baru gitu, Pak, yang belum diketahui, sehingga kita mempunyai kegunaan yang baru daripada sintesis yang kita temukan gitu, Pak. Ya, ya. Jadi lebih eksplorasi ya, lebih mengeksplor tentang apa yang perlu di senyawa-senyawa baru yang mungkin kegunaan baru gitu ya. Bisa juga itu mungkin lebih ke arah nanti ke arah komputasi ya. Jadi kita bisa desain tanpa penuntun senyawa bahan alam. Ada lagi? Kenapa kita melakukan sintesis? Kenapa nggak dari natural product aja semuanya? Ada pendapat lain? Sudah cukup pendapat saya. Ya, belum ada yang komentarin tentang berpendapat tentang masalah ekonomis ya. Kalau kita umumnya kenapa sintesis dilakukan tuh terkadang ada pertimbangan dari ekonomi. Ketika kita melakukan sintesis dan kita bandingkan dengan menggunakan isolasi dari senyawa dari raw material atau material mentah dari alam, itu biasanya melibatkan ketika kita mengambil dari langsung kan cost yang lebih tinggi karena kita untuk tahapan-tahapan pemisahan itu banyak menggunakan metode, apalagi kalau metodenya tidak. Mohon maaf, Pak, suaranya kecil, Pak, kayak tenggelam gitu, Pak. Halo, kalau sekarang Masih kecil, Pak, suaranya. ya. Kalau sekarang gimana? Iya, Pak, masih kecil, Pak, suaranya, Pak. Masih kecil? Halo, masih kecil saya? Masih nggak kedengaran, Pak. Bentar ya.
Halo? Kalau sekarang gimana? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Tes masih oke ya? Ya, jadi yang juga sering dikomentari adalah bagian dari ekonominya ya. Jadi dari segi ekonomi itu sintesis umumnya lebih murah karena apalagi kalau mereka bisa merencanakan atau membuat suatu desain sintesis yang simple. Jadi desain sintesis itu ada yang itu bisa terdiri dari satu tahapan reaksi ya, satu tingkat aja, satu kali reaksi dapat produk, atau bahkan bisa bertingkat-tingkat ya. Satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat. Nah, untuk contoh seperti yang ada di slide ini bisa dikatakan ini ada dua tingkat ya. Jadi dua kali direaksikan, dua tingkat reaksi. Dia membutuhkan dua kali analisis untuk memastikan bahwa apakah produk yang diharapkan setelah reaksi tersebut itu benar-benar tercapai atau tidak. Sementara kalau kita mengambil dari natural produk atau bahan mentah, raw material, membutuhkan banyak biaya selain lambat juga ya, dan cost yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita harus contoh dari sintesis senyawa organik. Ini ada senyawa metensen yang sangat very potent antitumor agent, cukup rumit ya strukturnya dan tidak hanya memiliki banyak gugus fungsi, namun juga terdapat secara kimia yang perlu dipertimbangkan. Oke, di sini ada gugus fungsi apa saja yang kalian lihat di slide. Sudah saya terbesar. Ada gugus fungsi apa saja yang kalian lihat pada struktur ini? Silahkan disebutkan saja. Entah itu gugus kimia atau secara kimia, kiralitas bisa kalian tunjukkan. Ada gugus hidroksil, Pak. Hidroksil ini ya. Mana? Ini ya. Ya, hidroksil ya. Ada apa lagi ya selain hidroksil? Ada aldehyda kayak itu, Pak, atau halida. Halida ya. Oke, halida ya. Ini halida ya, termasuk golongan halida. Yuk, apa lagi? Ada lagi? Ini ya. Ini ada yang namanya gugus apa ini? Yang tahu? Gugus karbonil. Karbonil ya, atau juga disebut gugus keton ya. CO biasa disebut karbonil atau juga gugus keton ya. Kemudian di sini, nah yang begini nih, yang gambar-gambar begini. Ada tebal, ada patah-patah. Ini apa disebut apa? Yang tahu? Ikatan alfa dan beta, Pak. Alfa dan beta di semua pas ya. Tapi ini nih, ciri khasnya dia. Ada yang di garis tebal, ada yang di garis putus-putus. Ini juga ada garis putus-putus. Ini juga ada. Kira-kira ini menunjukkan apa? Atom kiral apa? Iya, dalam kiralitas ya. Dia memiliki stereo kimia. Jadi dia bisa berputar rotasi optiknya. Nah, saking rumitnya ini ada stereo kimia seperti, dan ini bukan hanya di satu titik, di beberapa titik ya. Nah, ini senyawa seperti ini, senyawa dari natural product seperti ini, merupakan satu senyawa yang cukup rumit ya. Nah, ini ya, ada banyak sekali ya, ada banyak sekali, ada banyak sekali gugus fungsi ya, ada NA, metil, karboksil, ada amin, metoksi, ada gugus hidroksil, metil juga, alkil kan juga termasuk dalam gugus fungsi ya. Untuk mensintesis molekul seperti ini, kita perlu untuk memutus atau membuat ikatan baru di antara atom. Jadi
untuk mencari awalan atau starter material dari material produk yang kompleks ini, kita perlu memutus bisa dengan cara memutus-putus. Jadi kita dimulai dari struktur besarnya, kemudian kita putus-putus, kita diskoneksi masing-masing. Jadi kita tahu material-material apa sih yang dibutuhkan, beberapa tahapan reaksi memang dibutuhkan untuk membentuk dan ikatan seperti C. Ini kan ada ikatan C, ada juga ikatan ini, ada ikatan rangkap dua terkonjugasi, ini alkena juga dibutuhkan. Kita tidak bisa langsung membentuk ikatan rangkap seperti ini, tapi kita biasanya menambahkan molekul yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi seperti ini. Nah, tahapan-tahapan reaksi mungkin sudah sempat diajarin ya, reaksi-reaksi apa saja, reaksi substitusi dan lain sebagainya. Nah, reaksi tersebut hanya dapat terjadi pada lebih dari satu tempat. Jadi ketika kita ingin membuat ini hanya untuk membentuk suatu senyawa, dia itu bisa terjadi misalnya pada ini, misalnya pada aromatik ini, ketika kita atau Anda ingin menambahkan klorin, halida atau metoksi pada ini, bisa saja, dan Anda ingin membuat ini antara metoksi dan halida ini berikatan atau pada posisi meta ya, pada posisi meta. Bisa saja si metoksi ini bukan salah, tapi dia malah tereaksi atau malah terikat pada posisi orto atau bahkan pada posisi para. Nanti bisa berakhir pada hasil yang diinginkan atau produk yang diinginkan itu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kira seperti itu. Hal tersebut dapat menyebabkan terbentuknya produk lain yang bukan target yang ingin disebut. Yang ingin disintesis dan disebut side product. Side product itu juga ada juga bisa berasal dari side reaction ya, atau reaksi samping. Jadi cukup banyak possibility ya. Kemudian jika reaksi yang kecil adalah dominan pada suatu tempat yang kita inginkan, maka dapat dikatakan bahwa reaksi tersebut regioselektif dominan. Jadi maksudnya kita ingin metoksi dengan klorida ini tereaksikan pada posisi meta. Nah, ada possibility mereka itu akan dominan untuk bereaksi pada posisi meta saja, dan kecil kemungkinan pada posisi orto dan juga pada posisi para, karena mereka dominan di sini. Possibility chance untuk berhasilnya tinggi. Ini reaksi ini disebut juga dengan reaksi regio selektif. Ini selektif untuk pada satu tempat yang telah kita inginkan. Tapi apabila reaksi yang terjadi hanya pada satu tempat saja 100% di maka reaksi tersebut disebut regio spesifik. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada materinya lagi ya. Regio selektif, regio spesifik, karena ini nanti akan berkaitan dengan desain atau rancangannya tesis yang akan dilakukan ya. Ini kalau kalian nantinya untuk PA ini udah tahun kedua ya, 2020 tahun kedua ya, tahun ketiga. Ntar lagi kalian udah mau masuk PA 1 skripsi penelitian, bisa dibayangkan lah kira-kira kalau kalian melakukan atau memilih tema penelitian untuk PA kalian adalah sintesis, kira-kira seperti itulah yang akan kalian lakukan. Dan juga banyak reaksi yang dapat menyebabkan produk stereoisomer ya, stereoisomer. Jadi kira-kira seperti isomer E versus Z. Jadi isomer, ada yang tahu isomer itu apa? Ada yang tahu isomer itu apa enggak? Pasti udah dijelasin sama Pak Agung sebelumnya kan isomer. Nah, ya. Molekul yang rumus kimianya sama, Pak. Ya, jadi rumus molekulnya itu sama. Terus apa yang beda? Susunan atomnya, Pak. Oh,
Ya, bisa jadi susunan atomnya beda ya. Bisa jadi susunan atomnya beda tuh posisinya ya, posisi gugus fungsinya yang di lokasi yang berbeda, tapi jumlah C, jumlah H, jumlah O, jumlah N, dan jumlah atom-atom lainnya itu sama. Jadi rumus molekulnya C10, H12, O2 misal aja ya, misal. Bisa dalam bentuk berbagai macam struktur ya. Yang paling tipis lagi tuh kalau dia tuh trans ya. Cuma ada perbedaan cis dan trans. Nah itu isomer yang benar-benar tipis. Untuk mengetahui perbedaan tersebut hanya bisa dilakukan dengan analisis ya. Bagaimana cara memperbaikinya mungkin Pak Agung akan lebih ngerti lagi. Juga ada pusat stereogenik ya, memiliki pusat stereogenik. Nah, pusat stereogenik nanti pengaruhnya ke kiralitas itu di cis dan trans. Dia bisa berputar-putar motifnya. Jadi jangan sampai salah. Oleh karena itu kita harus dapat memahami dan mengetahui reaksi-reaksi yang dapat terjadi oleh setiap gugus fungsi yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan keton atau amil atau fosfonil, itu teori umumnya sudah pernah dipelajari di kimia organik. Tapi karena saya lebih lanjut lagi di organik 2 atau lebih baca lebih detail lagi tentang ya sintesis secara organik. Bagaimana cara Anda mengetahui reaksi atau sintesis yang Anda lakukan sesuai dengan yang diharapkan atau menghasilkan produk yang direncanakan? Ada yang tahu bagaimana caranya kita tahu reaksi atau sintesis yang Anda lakukan sesuai dengan sesuai yang Anda harapkan atau yang Anda rencanakan? Produknya itu sesuai. Bagaimana caranya? Misalnya A direaksikan dengan B, apakah hasilnya adalah AB atau jangan-jangan jadi C? Atau jadi ABC? Atau A setengah, atau jadi A kecil B, atau B besar. Bagaimana caranya? Yang punya pendapat? Apa yang harus dilakukan? Suara saya kedengaran kan ya? Atau masih kecil? Kedengaran, cuman masih agak kecil, Pak. Yo. Oke, gimana? Ada yang punya pendapat apa yang harus dilakukan nih? Cara untuk mengetahui reaksi atau sintesis yang kita lakukan sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang harus kita lakukan? Di semester ini ada mata kuliah itu kan ya, pemisahan dan analisis kimia. Ada, Pak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Untuk mengetahui reaksi atau sintesis yang Anda lakukan itu sesuai dengan yang diharapkan atau menghasilkan produk yang telah direncanakan. Tadi clue-nya ya, di mata kuliah pemisahan dan analisis kimia. Jadi yang perlu kita lakukan adalah analisis ya. Analisis menggunakan instrumen-instrumen, baik itu analisis kualitatif maupun kuantitatif, semua bisa dilakukan ya. Analisis kuantitatif itu mungkin akan lebih bagus, tapi umumnya analisis kuantitatif itu nggak terlalu urgent karena yang kita butuhkan adalah kualitatif di sini. Apakah reaksinya benar atau tidak? Apakah posisinya tepat atau tidak? Misalnya udah pernah belajar NMR ya dari Pak Salaman kalau nggak salah? Ada, Pak, di analisis. Di bagian instrumen ya, spektro. Ini nggak masuk spektro ya. Clear magnetic resonance, baca spektro. Ya, bukan spektro. NMR, di instrumen NMR itu, dengan menggunakan instrumen tersebut, kita tuh bisa tahu ya, untuk masalah seperti ini, isomer itu kita punya rumus molekul yang sama. Kalau kita hanya menggunakan instrumen seperti spektrofotometer UV phase, IR, itu spektrofotometer UV itu hanya memberikan suatu spektrum yang menunjukkan bahwa
senyawa tersebut memiliki kromofor, kemudian memiliki seperti punya kurva yang seperti ini. Itu hanya menunjukkan ciri khas pada kromofor tertentu atau pada panjang lubang maksimal tertentu. Untuk IR juga itu hanya terkait dengan gugus ikatan CC, CH, C rangkap C, C rangkap 3, CO karbonil. Nah, informasi yang diberikan itu seperti itu. Kemudian untuk LC-MS atau GC-MS, sekarang lagi tren juga di CMS itu lumayan ya, agak mendekati untuk identifikasi tahap pertama. Biasanya kita membutuhkan 1-2 tingkat. Itu cukup dapat dilakukan. Bisa juga menggunakan kromatografi lapis tipis dengan spesifik atau uji kualitatif dengan secara kolorimetri ya. Bisa pakai reaksi-reaksi tertentu apabila kita memang ingin menambahkan gugus-gugus tertentu. Misalnya kita ingin menambahkan gugus hidroksil ya. Hidroksil kita menambahkan gugus hidroksil, kita reaksikan dengan reagen atau reaksi yang reaktif terhadap gugus tersebut. Tambahkan gugus hidrogen seperti amina juga diberikan reaksi-reaksi yang reaktif terhadap gugus tersebut. Nah, kalau NMR itu kita bisa tahu bentuk strukturnya, keterkaitan antar atomnya, antara atom C dengan H, C dengan C, itu akan lebih spesifik. Bahkan Anda cukup menggunakan satu instrumen untuk mewakili semua instrumen yang ada. Itu terkait kualitatif untuk mengetahui jenis atau gambar struktur. Untuk analisis ini di sintesis senyawa ini meliputi juga untuk yaitu mengenali gugus fungsi pada molekul target ya, seperti saya sebutkan tadi ya, mengenali gugus fungsi pada molekul target. Jadi misalnya kalian tadi ingin menambahkan gugus hidroksi pada molekul target. Jadi molekul targetnya ini harus memiliki gugus hidroksi dan gugus amina. Nah, artinya untuk mengenali bahwa gugus fungsi tersebut sudah terdapat pada produk ya, kita harus dapat melakukan uji kualitatif ya, bisa menggunakan reagen atau penangkap bercak yang bisa memberikan tanda atau signal bahwa benar-benar gugus tersebut sudah terletak pada molekul target. Kemudian disconnect produk dengan metode yang diketahui dan meyakinkan ya. Disconnect di sini kenapa katanya disconnect, yang kita memutuskan produk dengan metode yang diketahui ya. Memutuskan ini kenapa nanti berkaitan dengan strategi ya, strategi yang umum digunakan ya, strategi klasik ya. Dan strategi klasik dalam sintesis itu ada yang namanya diskoneksi ya, nanti di slide berikutnya. Nah, kemudian analisis ini sering dilakukan sesering mungkin sehingga kita dapat mengetahui starter material yang perlu digunakan ya, dan atau starter material yang ideal untuk digunakan. Nah, kemudian jadi ini adalah analisis yang digunakan untuk menyusun desain ya, desain yang akan kita lakukan. Jadi desain sintesis. Jadi kita ingin membuat suatu rencana dan kita analisis dulu apa aja yang kita butuhkan, starter material apa yang kita butuhkan, kemudian metode-metode atau perlakuan seperti apa yang kita butuhkan, karena untuk mereaksikan sesuatu tidak hanya A dicampur dengan B, dicampur doang akan bereaksi, tidak seperti itu ya. Untuk tersebut tuh terkadang membutuhkan beberapa kondisi, entah itu pemanasan, entah itu pengadukan, entah itu harus direaksikan di dalam sebuah reaktor khusus atau bahkan di labu sederhana ya. Jadi itu semua ada dalam bagian dalam analisis ya. Gugus fungsi yang digunakan, kemudian metode-metode yang ingin digunakan, dan juga starter material yang akan digunakan. Sehingga nanti pada saat memulai sintesis kita dapat membuat rencana reaksi. Rencana dengan reaksi lengkap, membuat rencana ya, rencana yang dituliskan bersamaan dengan reaksi lengkap bersama reagen dan kondisi yang dibutuhkan. Misalnya dibutuhkan kondisi asam dan dingin ya, menggunakan es batu dengan suhu tertentu, atau kita pertahankan suhu tinggi misalnya dipanaskan sambil di stir diaduk, ataukah cukup
dipanaskan saja atau bahkan dalam suhu ruang dan sebagainya. Reagen ini reagen atau reaktor sama hampir mirip dengan starter material ya. Starter material lebih cenderung ke bahan awal, kemudian ditambah-tambahkan dengan reagen atau reaktan untuk melengkapi gugus fungsi yang diinginkan pada molekul target atau produk yang ingin dihasilkan. Dan prosedur juga dapat dimodifikasi apabila diperlukan ya. Misalnya reaksi yang diharapkan tidak terjadi atau bahkan kalau banyak reaksi yang terjadi, nah, modifikasi prosedur terkait reagen atau kondisi juga dapat dilakukan. Untuk terkait dengan desainnya ya. Nah, ini salah satu contoh ya tadi kenapa disebutkan analysis disconnect, kita putuskan si produk itu. Umumnya atau ada yang disebut namanya itu ada yang disebut analisis retro apa saya lupa panjangnya. Nah, dia itu mulai merancang desain itu dari end product atau produk yang ingin dihasilkan. Kalau di sini artinya end produknya itu yang ini, ya, end produknya itu ini. Untuk mendapatkan ini, dia membutuhkan senyawa apa ya? Ini kita harus putuskan sih ini. Membutuhkan senyawa untuk ini dan ini benzokain. Kalau dari benzokain ini kita membutuhkan apa? Membutuhkan ini, dan akhirnya kita dapatkan starter materialnya itu apa. Ini disebut diskoneksi. Jadi kita memulai dengan produk yang ingin kita lakukan, kemudian kita putus mendapatkan ini plus etanol, kemudian diputuskan lagi dapat aminnya dan karboksilat, dan kita dapatkan apa? Kemudian kita tinggal susun lagi kondisi seperti apa yang dibutuhkan. Untuk terkait dengan tentang materi disconnecting juga ada di materi berikutnya ya. Jadi hari ini cuma ruang lingkupnya aja kita bahas secara sederhana. Jadi senyawa obat yang tadi kita ngomongin, senyawa organik. Ini obat ya, obat itu awalnya yang sudah pernah diceritakan waktu di mata kuliah KPF yang paling pertama dimanfaatkan adalah herbal dan tumbuhan. Herbal dan tumbuhan ya. Jadi manusia memanfaatkan tumbuhan untuk pengobatan, kemudian pengolahan yang digunakan untuk memproses satu obat juga dimanfaatkan sebagai obat, serta dokumentasi terkait penggunaan obat seperti Papyrus Ebers dan De Materia Medica ya, ini sangat terkenal sekali, menjadi acuan untuk pengembangan obat sintesis pada akhir abad ke-19. Para kimiawan mulai sintesis senyawa organik dalam jumlah besar dengan struktur kimia yang makin kompleks, mereka bahkan bisa sintesis tersebut. Beberapa senyawa kemudian kimia tersebut bermanfaat dalam pengobatan. Artinya pada awalnya sintesis ini tidak ditujukan untuk, tidak semata-mata ditujukan untuk obat. Kalau kalian tahu sakarin, aspartam itu kan pemanis bukan obat ya. Pemanis kenapa sakarin seperti sakarin ya, kalau kalian tahu sakarin itu gula yang lebih manis dibandingkan sukrosa berapa ratus kali gitu ya, lupa. Nah, sakarin itu kenapa dia disintesis atau dibuat oleh para kimiawan, karena pada saat itu kalau nggak salah waktu itu perang kedua, perang dunia kedua, dan pada saat itu gula sedang sulit akibat perang. Nah, oleh karena para kimiawan melakukan sintesis untuk memproduksi sakarin yang tingkat manisnya lebih tinggi dibandingkan gula. Jadi hanya menggunakan sedikit sakarin tapi bisa memberikan memberikan rasa manis yang sama dengan gula ya. Jadi tidak semata-mata sintesis itu hanya untuk obat ya, tapi banyak hal, nggak mesti obat. Karena kita di sini adalah fakultas farmasi yang kita mempelajari obat-obatan, dan obat-obat sintesis juga sangat banyak dilakukan atau dikembangkan saat ini, perlu dipelajarinya juga. Nah, di sini ada dua istilah, sintesis dan biosintesis. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa perbedaannya?
Sintesis itu apa? Tadi kan sintesis sudah lah ya apa ya? Kalau bedanya sama biosintesis saja. Apa sih? Ada yang tahu nggak? Bapak Saya Ya, siapa ini? saya Pak. Ya, silakan. Kalau yang saya tahu itu antara sintesis dan biosintesis itu, kalau si sintesis itu biasanya terjadi di luar organisme. Nah, kalau biosintesis itu di dalam organisme, dan dia itu kalau sintesis sendiri itu pembentukan suatu yang lebih kompleks gitu, Pak. Kalau apa sintesis? Ya, kalau biosintesis itu lebih ke biologisnya gitu. Sebenarnya benar, cuman tambahannya tadi jadi ambigu. Ya sebenarnya kompleks nggak kompleks itu sama aja ya. Jadi sintesis itu bisa yang kompleks, yang nggak kompleks. Biosintesis itu bahkan bisa lebih kompleks dibandingkan sintesis ya. Untuk perbedaannya tadi tepat ya, harum ya tadi ya, harum. Jadi kalau biosintesis itu biosintesis ya, ini pembentukan ya, atau sintesis atau pembentukan metabolit atau senyawa organiknya di dalam organisme kita. Kalau yang sintesis itu di luar, bukan di organisme. Nah, labu sederhana, reaktor, dan nah, kalau biosintesis bisa di dalam tumbuhan, dalam bakteri, atau dalam tubuh, dalam hewan ya. Kemudian ada yang makanya ada juga penelitian-penelitian seperti biosintesis pada bakteri ya, produksi senyawa-senyawa tertentu. Ini sudah arahnya ke bioteknologi ya. Kalau sintesis ini kan ke arahnya kalau pengujian bisa dibilang in vitro ya, kaca, pakai labu, reaktor dan sebagainya. Nah, tapi kalau biosintesis ini sudah menggunakan bakteri-bakteri atau organisme untuk memproduksi, memperbanyak dan lain sebagainya. Bahkan biosintesis ini jumlahnya itu bisa diperbanyak hanya dengan mensuplai item-item tertentu, entah itu enzim, entah itu protein, dan lain, entah itu hormon dan lain sebagainya. Dan umumnya yang digunakan adalah bakteri-bakteri kelas rendah seperti E. coli atau Agrobacterium tuh yang paling seringnya digunakan Agrobacterium untuk biosintesis senyawa-senyawa tertentu dan lain sebagainya. Sintesis ini ya termasuk bisa dibilang klasik ya, artinya ya produksi senyawa dengan cara klasik. Untuk biosintesis ini sudah zaman now lah ya, zaman now. Jadi produksinya dia kosnya mungkin mahal di awal, tapi produknya bisa dapat lebih banyak dan juga harganya bisa jadi lebih mahal. Ini natural product sebagai penentu-penentuan obat sintetis. Natural product ini menyediakan ya senyawa yang bermanfaat dan sulit ataupun mustahil untuk disintesis secara kimia. Contohnya seperti alkaloid ya dari opium, ergot, solanase, glukosida dari bibitalis, antibiotik, serta serum. Ini ada papaverin, morfin ya, ini termasuk alkaloid ya. Bisa dikatakan ini strukturnya cukup kompleks ya, tapi bukan berarti ini mustahil, tapi cukup sulit untuk disintesis. Tapi apabila ini dilakukan biosintesis ya, biosintesis ini mungkin akan lebih possible gitu, karena biasanya biosintesis itu meniru langsung dari bagaimana cara produksi si senyawa tersebut ini pada wild type atau tumbuhan aslinya. Kalau morfin dari opium ya, papaverin dari ini juga kalau nggak salah ya, kodein. Nah, ini juga ada ergin ya dari ergot, ada distributic acid, juga ada yang narkotik ya, LSD, distributic acid dia jalani dari ini juga ada karbon glikosida di toksigenin, ada toksigenin, ini termasuk golongan strukturnya seperti ini, golongan apa nih kira-kira? Misalnya
struktur seperti ini termasuk golongan metabolit apa ya? Ada yang tahu? Steroid apa? Yap, ya, ini termasuk steroid ya, bisa steroid, bisa triterpenoid. Kalau mau steroid atau triterpenoid ini mirip ya, yang membedakan itu adalah jumlah C-nya saja. Jadi dia punya 4 cincin seperti ini udah dikatakan steroid atau triterpenoid. Tapi yang membedakan steroid atau triterpenoidnya itu adalah jumlah C. Kalau steroid itu C-nya nggak mesti 30. Tapi kalau triterpenoid penyusunnya itu harus 30 karena dia adalah terdiri atau ada building block yaitu isopren yang terdiri C5 atau terpenoid. Terpenoid itu kan ada 10 C, jadi wajib 30 namanya juga 3 terpenoid 10, 3 kali 10 harus ada 30 C setidaknya kan ya. Dan apabila ada tambahan ya C-nya itu bisa harus dilihat apakah itu berfungsi aja atau perpanjangan struktur. Itu secara umum ini adalah steroid atau triterpenoid. Intinya sih ke arahnya steroid. Nah ini ya, memberikan nyawa yang banyak bermanfaat dan juga sulit atau bahkan mustahil untuk disintesis secara kimia. Tapi sepertinya ini pasti bisa disintesis ya. Kemudian natural product juga menyediakan senyawa dasar yang memungkinkan sedikit modifikasi agar lebih efektif atau menjadi lebih toksik. Contohnya nih morfin. Morfin ini kan luar biasa sekali ya aktivitasnya, sangat aktif sekali untuk mengurangi sifat adiktifnya. Dibuatlah turunan semi-sintesis dan sintesisnya seperti hidromorfon dan metadon. Nah, metadon ya, ada yang tahu nggak metadon yang digunakan untuk apa? Morfin ini kan untuk obat bius ya, analgesik ya, anestesi, kita hilang kesadaran tidur ya. Kalau metadon ini untuk apa? Yang tahu nggak metadon? Coba jawab, Pak. Ya, silahkan, Ainun. Setahu saya metadon ini dipakai buat ngobatin orang-orang yang kecanduan narkotika golongan 1. Ya. Jadi metadon ini dilakukan untuk terapi ya, diberikan untuk terapi ketergantungan ya, adiktif dari seperti mana namanya ya, morfin, entah itu heroin, punya golongan-golongan candu ya, golongan-golongan candu, opium, heroin atau untuk putau, bahasa Indonesianya ya, putau dan lain sebagainya, morfin, heroin atau sebagainya. Nah, terapinya itu biasanya menggunakan metadon ya, itu biasanya diberikan secara berkala karena kalau mereka nggak diberikan, kalau mereka dihentikan secara tiba-tiba itu efeknya akan menyakiti tubuh. Sangat mengerikan sekali ya. Adalah golongan narkotika ya, morfin. Ini morfin juga sering banget digunakan untuk operasi ya, anestesi total gitu. Itu disuntikan, Anda terbangun di ranjang, masih di ruangan yang berbeda, badan yang sakit-sakit. Itu morfin. Mereka ini sangat adiktif sekali ya, maka dari itu kenapa dibuatlah metadon, dan obat-obat saat ini juga banyak loh masih, yaitu masih di bawah derivat dari morfin ya. Contohnya salah satu obat yang termasuk dalam golongan OOT ya, OOT, obat-obat tertentu. Coba sih Kak. Kira-kira metadon, OOT, aduh saya lupa namanya, tramadol. Nah ya, tramadol itu kalau nggak salah itu derivat dari morfin juga, tapi derivatnya itu jauh. Ibarat kalau saudara tuh saudara jauh lah ya, jauh banget. Nah, juga ada salisin ya, salisin dari salix alpha dibuat dari dilakukan sintesis dan semi-sintesis juga, ada acetylsalicylic acid atau aspirin, dan juga ada ibuprofen. Ini kita tahu ya, asetosal ya.
paracetamol. Bukan ya, bukan paracetamol. Acetosalnya aspirin ya. Obatnya punya dua efek. Pada dosis tertentu dia memiliki efek juga yang lainnya. Ini ibuprofen, ya. Kemudian natural product juga merupakan prototipe atau model untuk obat sintesis dengan aktivitas biologi yang sama. Ini tentunya prokain, anestesi yang lainnya, chloroquine dan kinin. Jadi prototipe itu artinya mereka jadi acuan. Jadi ketika mereka ngambil gugus atau struktur besar, ya. Struktur besarnya mereka kemudian mereka modifikasi, ya. Mereka bikin lagi chloroquine atau kinin ini dibuat versi sintesisnya. Kinin kalau kita ambil dari kulit kina mungkin agak sulit, tapi mungkin kalau di sintesis akan lebih mudah karena kinin ini sering digunakan ya. Kinin ada tahu nggak kinin yang sering digunakan di mana? Ada yang tahu kinin? Kinin yang berasal dari kulit batang kina ya. Ada yang tahu nggak? Sering dimanfaatkan untuk apa? Kalau chloroquine ini kan itu ya, kalau nggak salah untuk obat malaria ya. Nah, si kinin ini. Obat malaria, Pak. Kinin juga obat malaria ya, kinin? Iya, sama analgesik sama antiinflamasi juga. Selain untuk obat malaria, kinin sering kalian temukan di mana? Ada yang pernah minum tonic water nggak? Tonic water. Air tonik, bukan hair tonic ya, bukan rambut, air tonik, tonic water. Tonic water, kalau di supermarket ada tuh, sel pemeretnya, warnanya kuning. Dia mengandung kinin, rasanya agak semacam pahit gitu. Tonic water jadi sering digunakan ya, kalau di dunia kuliner jadi malah ke arah dunia kuliner ya, si kinin ini. Jadi di dalam tonic water itu mereka ngejar si kandungan kininnya untuk memberikan rasa seperti tonik pada airnya. Jadi mereka mengolah kulit kina dengan mayoritas ada kinin di situ. Cukup berbahaya sih ya, karena takutnya nanti keseringan minum tonic water nantinya adalah resisten obat malaria. Tapi ya syukurlah kita di Samarinda, Kalimantan jarang ada malaria ya. Itu tidak ada. Tapi kalau di wilayah-wilayah tertentu yang endemik atau banyak kasus malaria itu harus hati-hati dalam konsumsi kinin atau tonic water. Tonic water ini banyak ada sekarang suka ada di coffee shop ya. Jadi mereka nambahin tonic water, tambahin espresso. Kalau yang terkenal juga di luar negeri di Inggris kayak gin and tonic, tapi itu termasuknya kategorinya minuman keras ya. Gin and tonic. Tonic water itu baik cita rasa yang menyenangkan. Chloroquine dan dari kinin ya, dan kinin maksudnya. Kemudian natural produk tertentu memiliki aktivitas biologi yang rendah, namun dimodifikasi secara kimia atau biologi untuk menghasilkan senyawa yang lebih poten. Nah, ini ada contohnya stigmasterol ya. Stigmasterol banyak terdapat di minyak kedelai ya, soybean oil. Tapi sering diabaikan karena stigmasterol, apa sih gunanya stigmasterol? Minyak doang, warnanya kuning, nggak butuh. Ternyata si stigmasterol ini dapat dimanfaatkan sebagai basic atau starter material untuk produksi obat-obat golongan kortikosteroid ya, kortikosteroid seperti cortison, kortikosteron, prednisolon dan lain sebagainya. Pokoknya yang son itu golongan-golongan kortikosteroid ya, obat dewa lah katanya, obat segala manjur, itu bisa disintesis dari stigmasterol. Stigmasterol ini juga banyak terdapat pada minyak kedelai ya. Nah, itu sangat dimanfaatkan sekali oleh para kimiawan. Daripada kita mengambil kedelai minyaknya banyak, yang penting kita melakukan sintesis dari stigmasterol. Tapi ada juga yang ngambil dari minyak kedelai, toh juga banyak sih. Daripada itu produksi stigmasterolnya sangat mudah sekali ya. Diambil dengan membuat minyaknya saja yang karena dia juga termasuk
Kalau dilihat nih ya, struktur stigma steroid di sini, namanya aja udah steroid, artinya dia pasti steroid nih. Steroid ini umumnya yang paling intinya tuh ini nih. A, B, kalau nggak salah ya, B ini adalah ciri khas dari steroid terpenoid. Tadi namanya juga sudah steroid ya, artinya pasti steroid, nggak mungkin terpenoid ya. Itu namanya doid-noidan. Nah, itu sudah jadi terpenoid. Nah, ini banyak terdapat pada minyak kedelai. Sebenarnya ada salah satu contoh lagi tuh kayak Taxol kemarin ya, Taxol yang pernah dicontohkan di PPF ya. Taxol itu karena Taxus brevianya ya slow growing dan nggak mungkin kita gunakan sebagai raw material, apalagi digunakanlah di Pacific Yew ya yang bentuknya jarum yang diambil dari daunnya, yang pertumbuhannya lebih cepat sehingga bisa diproduksi Taxol dari Taxus baccata. Seperti itu juga salah contoh dari poin keempat ini. Ini salah satu contoh sintesis senyawa ya. Contohnya yaitu sintesis senyawa furosemid. Furosemidnya. Contoh aja ya, contoh ini furosemidnya. Ya, furosemid. Kita tahu furosemid ini golongan obat diuretik ya, mengencer darah. Dia menggunakan starter material yaitu apa nih? Dichlorobenzoic acid ya. Dichlorobenzoic acid. Ya OH ya, asalnya chlorobenzoic acid yang direaksikan dengan klorosulfonat dan amonia lah, atau amonia. Makanya dikatakan ini diawali dengan reaksi klorosulfonasi dan amonolisis secara bertahap. Jadi diawali yang pertama dengan klorosulfonat, dan kemudian direaksikan juga dengan kedua dengan amina atau amonia, amin. Nah, si klorosulfonat ini akan berikatan pada ini. Nah, di sini kalau nggak salah saya baca artikelnya, belum ada bukti yang kuat kenapa sulfonamida ya, gugus sulfonamida ya, ada sulfat SO2 dan ini amina. Nah, ini artinya gugus sulfonamida ya. Sulfonamidanya dia berikatan dengan klorin secara apa nih? Kalau begini nih, orto, meta atau para? Posisi antara klorida dengan sulfonamida, kloridanya yang ini ya. Ini posisinya apa? Orto, meta atau para? Para, Pak. Para ya. Ini para. Kalau ini meta, kalau ini orto. Banyak yang mencari alasan kenapa sulfonamidanya bisa berhasil pada posisi para, dan memang yang ditargetkannya adalah di posisi para ya, karena sulfonamidanya memang diharapkan itu dengan klorin berikatan secara para di sini jauh dari nukleofilnya di sini nih. Kemudian setelah terbentuk ini, gugus sulfonamidanya sudah masuk ya pada posisi ini, tambahkan lagi dengan furfurilamin ya, 2-metilaminofuran, dia akan bereaksi dengan klorida yang ini, gantikan ya NH ini, NH, dan kemudian ya yang ini ya lanjutnya ke sini. Gugus sulfonamidanya tetap ada di sini, akan berikatan secara para juga dengan ini furfurilamin yang menggantikan klorida, alida yang ada di sini. Bagaimana reaksinya terjadi? Itu saya juga kurang mengerti bagaimana terjadi itu, karena dari desain-desain tertentu itu sudah dilakukan ya, mereka sudah mengarahkan dengan treatment tertentu juga di sini nggak dijelaskan apakah ketika penambahan
klorosulfonat ini apakah ditambahkan pemanasan atau tidak, penambahan amonia di sini apakah ditambah pemanasan atau kedinginan, kita nggak tahu ya. Karena memang biasanya itu adalah rahasia perusahaan dan itu rahasia dari penelitian. Tapi harusnya sih dijelaskan juga, jadi ketika kita ulangi kita dapat melakukan hal yang sama. Soalnya ini emang mereka mencari metode untuk produksi furosemid ya. Biasanya mereka nggak akan ngasih hasilnya, kalau nggak nanti semua orang jualan furosemid, mereka nggak laku ya. Apalagi furosemid sampai sekarang ini masih digunakan ya untuk obat diuretik ya. Jadi mereka ingin membentuk yang paling pertama kan dari kita overview kembali ya dari reaksi awal. Reaksi starter materialnya itu kan adalah diklorobenzoik acid ya. Ada 2Cl dan ada cincin aromatik dan terus karboksilat COH. Nah, kemudian ditambahkan klorosulfonat. Klorosulfonatnya ini nanti dan juga amonia hingga terbentuklah yang namanya gugus sulfonamida. Gitu ya. Sulfonamida terbentuk, otomatis sebenarnya pasti adalah ya produk sampingnya itu apa ya yang terjadi di sini. SO2 ditambah dengan NH3 berubah jadi NH2. Ini kan ada gugus, ada molekul yang terpisah gitu. Dan Cl ini juga pasti hilang ya. Kita berubah jadi HCl. Kalau reaksi lengkapnya mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian udah terbentuk gugus sulfonamida. Nah, ketika molekul ini dapat, dan seharusnya kita lakukan analisis ya, untuk memastikan analisis secara kualitatif apakah gugus sulfonamida ini sudah benar-benar terbentuk atau tidak ya. Karena kita kan pada reaksi yang pertama ini tingkat pertama itu adalah untuk pembentukan gugus sulfonamida. Nah, kemudian pada tahap kedua adalah penambahan gugus furfurilamin ya. Di gugus ini apakah sudah terbentuk, ada nitrogen di sini ya. Di sini juga ada nitrogen. Untuk yang penambahan gugus sulfonamida ini mungkin bukan mungkin lagi, harus dilakukan uji kualitatif maupun kalau kuantitatif sih nggak perlu ya, yang pasti itu kualitatif. Apakah gugus sulfonamida ini benar-benar sudah terbentuk pada senyawa antara untuk pembentukan furosemid ini. Kemudian setelah ditambahkan furfurilamin, analisis apa kira-kira yang perlu dilakukan pada produk yang kita belum tahu apakah furfurilaminnya ini sudah membentuk furosemid atau enggak. Kira-kira analisis apa yang perlu dilakukan? Ada yang punya ide? Instrumen yang dibutuhkan kira-kira apa gitu ya? Apakah UV, udah belajar kan ya, spektrum UV, IR, MS, NMR. Kira-kira instrumen yang dibutuhkan untuk analisis untuk mengetahui kebenaran ya, atau verifikasi bahwa ini benar-benar furosemid yang terbentuk. Jangan sampai sulfonamidanya di sini gitu, atau bahkan Cl-nya di sini, atau bahkan Cl-nya nggak ada gitu, atau bahkan mungkin furfurilaminnya gagal membentuk di sini. Kira-kira instrumen apa yang dibutuhkan untuk analisis seperti itu? Untuk verifikasi apakah furosemid yang ingin diproduksi itu benar-benar didapatkan atau tidak. Ada yang punya ide instrumen apa yang perlu digunakan? IR kali Pak, buat ngelihat gugus furonnya itu. Gugus apa? Furan. Nih. Untuk IR itu kayaknya nggak akan menunjukkan gugus yang namanya furan atau aromatik bensin kayak gini. Itu nggak akan terlihat. Karena kalau di IR yang akan terlihat itu adalah ikatan ini nih. CC rangkap, CO, CN, NH, CL, CS,
Udah itu aja. NH paling NH udah. SO. Untuk informasi dari Slopen ya hanya seperti itu. Ikatan-ikatan apa aja yang terbentuk CC, C rangkap C, H, C rangkap 2H nggak mungkin ada, CO, karbonil kalau ada. Gitu. Ya, selain IR, tapi IR juga bisa. Kira-kira apa lagi selain IR? Tapi IR juga bisa digunakan ya sebagai penunjang. NMR Kakak, pakai yang NMR kah? Kalau NMR itu udah pasti bisa ya. Kalau pakai NMR, data IR tuh nggak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau kayak yang tadi mau pakai data IR, kita bisa menambahkan data instrumen yang lain seperti MS, IR, dan UV misalnya. Karena ini kan ada chromophore ya. Ada ikatan terkonjugasi, artinya dia dapat berfluoresensi ya. Jadi dapat analisis menggunakan UV. Kemudian didukung dengan data IR tadi ada ikatan-ikatan yang ada ya terjadi, dan juga ditambahkan dengan data MS biasanya. Apakah rumus molekul atau berat molekul yang terbentuk sudah sesuai dengan berat molekul fluoresensi. Akan tetapi memang lebih baiknya dilakukan analisis menggunakan NMR, jadi kita tahu struktur tepatnya seperti apa. Jangan sampai furfurulaminnya tidak terbentuk pada karbon di sini, karena kalau di NMR kita benar-benar bisa mengetahui lokasi-lokasi dari setiap atom di sini ya. Atom C, apakah C di sini, nanti kita bisa beri nomor ketika kita melakukan NMR, dan juga kita bisa hubungkan keterkaitan antara karbon ini dan karbon tetangganya, H yang di sini dengan H yang di tetangganya. Itu bisa dilakukan dengan NMR. Untuk analisisnya cukup rumit. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang dibingungkan? Kenapa, Rip? Bacut. Maaf ya, ada yang mau tanyain nggak? Halo. Nah, ini juga salah satu contoh ya, ini juga satu senyawa diuretik ya, saya lupa namanya apa, kurang lebih mirip ya. Ini diberikan sulfon, sulfonafurin ya, ini juga untuk kayaknya untuk pembentukan senyawa golongan sulfonamid ini reaksi wajib yang pembentukan gugus sulfonamida, kemudian gugus berikutnya, penambahan berikutnya. Kalau dilihat dari ini, gambar reaksi, ada 1, 2, 3, ada 3 tahapan ya, ada 3 tahapan.
Untuk tahapan pertama udah paling pasti ya, ada golongan sulfonamidanya. Gugus sulfonamidanya ini harus diidentifikasi. Kemudian tahapan kedua ini ada gugus fosforat. Dan gugus baru yang ditambahkan juga ini harus diidentifikasi setelah proses reaksian. Sudah 2 kali analisis ya. Di sini belum perlu menggunakan NMR. Jadi kalau pakai NMR itu bisa aja, tapi berlebihan sih. Ya. Kemudian ditambahkan lagi reaksi yang ini dan tambahin amonia untuk ya, jadi banyak ya. Ada yang tanyakan nggak sejauh ini tentang senyawa organik, sintesis senyawa organik? Ini masih ruang lingkup ya. Kita pertemuan hari apa lagi? Halo? Besok, Pak. Besok? Oh, Rabu Kamis. Iya, Pak, di Rabu Kamis. Besok tanggal merah tapi ya? Iya, Pak. Iya. Jadi Rabu depan lagi udah ketemu ya? Ada pertanyaan nggak? Materi ini sampai sini aja. Yang besok kita akan dapat materi yang minggu depan ya. Minggu depan materi minggu depan tuh desain sintesis ya. Desain sintesis. Oke, sebelum diakhiri ya. Mumpung nih lumayan lama liburnya, tapi ini tugasnya singkat aja. Ya susah. Jadi tugasnya cari dan tulislah salah satu rencana atau desain tahapan-tahapan sintesis senyawa obat. Contohnya kayak seperti ini, seperti sintesis furosemid ya, misalnya sintesis metformin atau sintesis senyawa apa, yang penting dia senyawa obat. Terserah mau panjang mau pendek. Kalau merasa panjang cukup meyakinkan silahkan, tapi saran saya nggak usah terlalu panjang atau kompleks ya. 1-2 tingkat cukup. Ini kayak furosemid ini singkat ya, dia 2 tingkat tapi ya lumayan simple. Ini azesomid kalau nggak salah cukup lumayan agak banyak tingkatnya, 3 tingkat tapi sudah lumayan proses ini. Jadi kalian buat ya tugas, tulislah, jadi gambarkan si reaksi ini, reaksi seperti ini ya. Reaksi seperti ini tolong digambarkan, kemudian tuliskan juga reaksi-reaksi apa aja yang terjadi, yang kira-kira terjadi, tahapan-tahapan apa aja ya, tahapan itu dijelaskan aja secara singkat. Tulis tangan ya, dikerjakan pada kertas, ditulis tangan, gambar strukturnya dan reaksinya, mekanisme yang terjadi dengan rapi dan mudah dibaca atau mudah dilihat. Dan tugas dibuat dalam format PDF ya, dengan format KOS ini bukan kosannya, tapi kimia organik sintetik. Ada skor NIM, ada skor kelas. Kelasnya ditulisnya A, B, atau C ya, itu aja. Oh ya, saya lupa ini nama angkatan deh. 2020 kan ya? Iya, Pak. 2020. NIM dan kelas. Panjang ya. Karena ini sudah ada 2020 ya, Bapak ya. Ini kelasnya A, B, atau C aja, jangan ditambahin farmasi A, farmasi B. Jadi nanti penyebaran data di statistik Excel-nya jadi rumit jadi ya. Itu saja kelasnya A, B, atau C. 3 kelas saja kan ya, A, B, C. Iya, Pak. Ini saya simpan dulu. Dikirimkan ke chat ya. Di chat. Ini
Materinya saya kirim deh ya. Oh ya, minggu depan kayaknya kita ketemu lagi juga ya, pemisahan dan analisis kimia. Sekarang masih pada salaman ya? Iya, Pak. Saya stop share dulu ya.